Selamat sore. Nama saya Christian Galus Mamora dari jurusan Teknik Pertanian dan Kampung. Di sini saya akan menjelaskan. Sebelumnya saya NPM saya 2014 itu 1039. Saya merupakan mahasiswa dari Teknik Pertanian kelas A. Saya akan menjelaskan apa itu dan lebih mengenalkan kepada orang tentang transformator, di mana ini merupakan suatu tugas dari mata kuliah listrik yang diajar oleh Bapak Pak Marel. Saya memenuhi tugas dari Pak Marel. Pertama, transformator. Pertama kali kita ke pengertian transformator. Transformator adalah peralatan listrik yang berfungsi untuk memindahkan energi listrik dari suatu tempat atau suatu rangkaian ke rangkaian lainnya. Dari namanya saja sudah transformator, berarti dia memindahkan aliran listrik. Nah, pemindahan itu melalui suatu gandengan magnet dengan frekuensi yang sama tentunya, dan berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik itu menurut Zunal pada tahun 1991. Jadi contoh transformator itu seperti ini. Ini biasanya banyak ditemui seperti di PLN, tentu merupakan trafo besar dalam bentuk besar, lalu ada biasanya di bawah, di atas tiang listrik, dan juga ada di bawah tiang listrik. Itu biasanya dikenal dengan trafo step down. Kayak di PLN dia trafo step up. Nanti kita akan bahas ke sana. Lalu ada sejarahnya. Pertama, itu hadir pada tahun 1936 yang dibuat oleh Nicholas Pan. Pertama kalinya itu merupakan hasil dari modifikasi dan merupakan penyempurnaan konsep yang telah ditemukan oleh Joseph Henry sebelum 1832. Jadi ini adalah Bapak Joseph Harley. Nah, lalu ini merupakan Bapak Nicholas Plan. Mereka berdua merupakan orang yang akan pada pembuatan transformator. Lalu fungsinya. Transformator itu berfungsi untuk mengubah besaran listrik suatu rangkaian. Besaran utama yang diubah oleh transformator adalah tegangan. Transformator ini berfungsi untuk menurunkan maupun menaikkan. Jika menurunkan, dia namanya trafo step down. Jika menaikkan, dinamakan dengan trafo step up. Nah, seperti pada gambar di atas ini, seperti yang saya bilang di awal, jadi dari PLN, itu aliran listrik akan masuk ke trafo step up. Di sini akan jadi kenaikan energi listrik dan lalu disalurkan melalui tiang listrik atau dalam skala besarnya kita kenal dengan supet, dialirkan melalui kabel ke kabel, lalu di atas tiang listrik jika sudah mendekati jangkauan warga biasanya ada di atas itu seperti benda besar, kotak, itu merupakan trafo step down. Kenapa harus ada trafo step down ini? Karena untuk menempatkan kapasitas listrik rumah warga gitu. Karena rumah warga juga memiliki alat elektronik dengan standar listrikan yang berbeda-beda. Jadi step down ini untuk menetralkan atau mensetarakan listrik agar sesuai dengan kebutuhan warga. Lalu ada kegunaan dan aplikasinya. Pertama, kita langsung menjurus saja, kita langsung membahas tentang trafo step up. Trafo step up ini saya tadi sudah saya jelaskan fungsinya itu untuk membangkitkan tegangan pada perangkat elektronika. Misalnya ini dalam diagram kecilnya kita temukan di trafo inverter, monitor LCD, trafo inverter TV, dan banyak lagi. Fungsi trafonya itu jelas tadi untuk menaikkan tegangan. Nah, trafo step up ini dia lilitan sekundernya lebih besar dibandingkan lilitan primer. Nah, ini merupakan
bentuk lilitannya. Jadi dinyatakan trafo step up jika lilitan sekundernya lebih besar dibandingkan lilitan primer. Otomatis IP-nya juga atau energi listriknya juga lebih besar. IP yang primer lebih besar dibandingkan yang sekunder. Itu. Lalu trafo step down. Kebalikan dari trafo step up. Jenis trafo ini mudah ditemukan di toko-toko elektronik dan fungsi trafo ini untuk menurunkan tegangan listrik. Ini dapat kita temukan pada amplifier, speaker aktif, televisi, dan banyak lainnya. Ada juga di poklam lampu ulir putih itu biasanya di atasnya di dalam rangkaiannya ada. Nanti akan kita bahas. Jadi jika trafo step down ini maka kebalikan dari step up tadi. Jika step down maka NS-nya lebih kecil dibandingkan NP. Dan otomatis juga energi sekundernya lebih besar. Energi listrik sekundernya lebih besar dibandingkan dengan yang primer. Bahan penyusun. Jadi seperti gambar di sini, lihat inti besi itu untuk mempermudah jalannya fluksi magnetik. Jadi akan terjadi di sini merupakan magnetik di sini akan terjadi di dalam besi ini yang timbul oleh arus listrik melalui kumparan. Ini ada kumparannya, ada kumparan primer dan kumparan sekunder. Itu. Lalu ada kumparannya tadi ini. Kumparan ini biasanya terbuat dari tembaga, kawat yang berisolasi, yang bentuk suatu kumparan, gulungan. Kumparan tersebut terdiri dari kumparan primer. Ini ada yang kumparan primer dan ini kumparan sekundernya. Dan biasanya inti besi ini terbuat dari lempeng-lempengan yang disusun. Dia besi tipis yang disusun dan berisolasi biasanya untuk mengurangi panas. Jadi karena di sini di satu rangkaian transformator ini terjadi suatu panas yang begitu besar jika tidak diisolasi dan tidak ada pendinginnya maka kemungkinan terjadi suatu kebakaran. Lalu ada minyak transformator, ini merupakan salah satu bahan isolasi cair yang dipergunakan sebagai isolasi atau pendingin pada transformator. Lalu ada bushing, yaitu suatu konduktor yang diselubungi oleh isolator. Isolator itu berarti dia pancar panas itu merupakan alat penghubung antara kumparan, transformator, dan jaringan luar. Lalu ada tangki konservator, itu ada tangki di atasnya itu untuk menampung minyak cadangan dan uap atau udara akibat pemanasan trafo karena arus beban. Jadi karena di sini berhubungan dengan arus, jadi benar-benar harus ada pendingin dan benar-benar panas. Jika tidak ada pendingin ataupun alat pernapasannya maka akan terjadi kebakaran dan mungkin konsleting. Lalu ada peralatan bantu pendingin untuk menjaga agar trafo itu bekerja pada suhu yang rendah. Karena jika panas tidak stabil. Lalu ada alat pernapasan itu sebagai tempat untuk menampung pemain minyak isolasi tadi akibat panas yang ditimbulkan. Itu dinamakan dengan dehydrating converter. Selanjutnya, ini rangkaian transformator. Ini berbentuk rangkaian seperti ini. Nah, gambar pendukung. Nah, ini trafonya. Ini trafo dalam bentuk skala besar ya, biasanya kita temukan di atas tiang listrik, itu ada seperti ini ya. Ini jika kita lihat bagian dalamnya itu ini yang kemasan ini merupakan tembaga. Tembaga, yang tadi tangki yang untuk menampung minyak tadi. Lalu yang besi ini bisa untuk pendingin dari trafo. Lalu dari sini ada tadi isolator itu untuk menghantarkannya. Jadi ini tempat-tempat pendingin ya Pak. Pendingin atau bahan-bahan yang ada di trafo. Ini merupakan tadi penjelasan mengenai fungsinya. Di sini ada trafo step up, trafo step down, ini rumah warga. Gitu. Jadi trafo terbagi atas dua berdasarkan fungsinya. Nah, yang tadi yang akan saya bahas. Jadi trafo itu dapat kita jumpai di dalam kehidupan sehari-hari. Dia dapat ditemukan di
rangkaian boklam ini yang ada isolasi merah itu merupakan trafo mini ya, trafo dalam bentuk skala kecil ya. Di sini dia berfungsi sebagai penstabil arus agar boklam ini dapat memiliki arus yang stabil. Gitu. Nah, ini ya trafo dibedakan menjadi dua tadi, step up dan step down, dan terjadi karena adanya perbedaan lilitan kumparan seperti itu. Rumusnya kita langsung, jika rumus transformator jika diketahui tegangan dan jumlah lilitannya, maka rumusnya akan menjadi PP per VS sama dengan NP per NS. Jika transformator yang diketahui itu jumlah lilitan dan kuat arus rumus transformator, maka menjadi IS per IP sama dengan NP per NS. Rumus ketiga itu jika diketahui tegangan dan kuat arus, maka rumusnya menjadi PP per VS sama dengan IS per IP. Jadi keterangan seperti ini, PP itu adalah tegangan primer atau tegangan input. Jadi primernya merupakan tegangan input atau tegangan masukan. Kalau ada VS itu merupakan tegangan sekunder atau tegangan keluaran, yaitu dengan satuan volt. Lalu ada IP itu merupakan arus primer dalam satuan ampere biasanya. Lalu ada IS, satuan sekunder, satuan ampere juga. Ada NS dan NP itu merupakan, NS itu jumlah lilitan sekundernya yang tadi, dan NP itu jumlah lilitan primer. Contoh soal, langsung contoh soal. Sebuah trafo memiliki tegangan primer 220 volt dan jumlah lilitannya 400 lilitan. Jika lilitan sekundernya 100 lilitan, maka tentukan tegangan sekundernya, PS-nya, dan juga jenis trafonya. Di sini kita cari dulu, kita cari yang diketahui. Diketahuinya itu NP, lilitan primernya, itu ada 400, tadi 400 lilitan. Lalu ada NS, sekundernya 100, dan ada VP-nya itu 220 volt. Yang ditanyakan PS dan jenis trafonya. Penyelesaiannya seperti ini. Jika untuk mencari nilai A, dari jawaban A itu tegangan sekundernya, tegangan sekunder VS. Masukkan rumus ke VP per VS sama dengan NP per NS. Kita masukkan angka yang ada di dalam diketahuinya, 220 per VS sama dengan masukkan jumlah dan primernya 400 per 100 NP per NS. Primer per sekundernya. Lalu VS-nya sama dengan 220 dikali 100 per 400. Maka ditemukan hasilnya 55 volt. Jadi tegangan sekundernya itu sebesar 55 volt. Dan untuk menentukan jenis trafonya, jenis trafo itu dia merupakan step down. Karena apa? Karena tegangan sekundernya lebih kecil dibandingkan tegangan primer. Jadi karena tadi tegangan primernya 220 dan VS-nya itu merupakan 55, jadi dapat ditentukan ini merupakan step down. Nah, tegangan sekundernya lebih kecil dibandingkan tegangan primer. Lanjut ke contoh 2. Suatu trafo step up memiliki jumlah lilitan kumparan primer dan sekunder yang masing-masing adalah 100 lilitan dan 200 lilitan. Jika trafo tersebut dihubungkan dengan tegangan masukan dari listrik PLN sebesar 220 volt, berapakah tegangan pada lilitan sekundernya? Meski yang diketahui dulu, NP-nya 100 lilitan, NS-nya 200 lilitan, dan PP-nya 220 volt. Kita gunakan rumus NP per NS sama dengan PP per VS. Jadi masukkan nilainya PS sama dengan NS dikalikan PP per NP. Kan? PS dengan nilainya 200 lilitan dikali 220 volt per 100 lilitan. Ini merupakan rumus tadi, hanya dikembalikan rumus supaya dapat ditentukan dengan mudah, dapat menemukan PS-nya dengan mudah. Jadi dapat ditentukan PS-nya itu sebesar 440 volt. Seperti itu. Lalu ada contoh ketiga.
Buat trafo ideal memiliki NP 500 lilitan dan NS-nya 100 lilitan dengan VP 100 volt dan IP-nya 0,5 ampere. Lalu yang ditanyakan pada soal ini adalah kumparan sekunder, PS-nya, kuat arus pada kumparan sekunder, IS-nya, dan daya masuk pada kumparan primer, PP-nya, dan keluaran pada kumparan sekunder, PS. Dari jenis trafo untuk menyelesaikan soal di atas, kita gunakan rumus sebagai berikut. Jadi gunakan rumus NP per NS sama dengan PP per PS, atau PP per PS sama dengan IS. Dengan keterangan bahwa NP itu merupakan jumlah lilitan primer, di awal, NS itu jumlah lilitan sekundernya, ada VP yang merupakan tegangan pada kumparan primer, satuan volt, dan VS tegangan dalam kumparan sekunder, IP kuat arus pada kumparan primer, dan IS-nya merupakan kuat arus pada kumparan sekunder, satuannya dengan ampere. Lalu ada PP itu daya masuk pada kumparan primer, dan PP itu tegangan pada kumparan primer. Kita ke pembahasannya. Pertama, untuk mencari tegangan pada kumparan sekunder, kita gunakan rumus NP per NS sama dengan VP per PS. Pertama, NP dikalikan PS sama dengan NS dikalikan VP. Ini merupakan kemudahan menjadikan dari pembagian jadi perkalian. Lalu kita masukkan yang dicarikan VS. VS sama dengan NS dikali VP. Ini lakukan ke bawah, pindah arah menjadi pembagian. Maka VS sama dengan 100 dikalikan 100 per 500. Jadi pertama perkalian menjadi 10.000 per 500 PS. Maka jadi temukan hasil 20 volt. Lalu untuk mencari kuat arus pada kumparan sekunder dengan rumus PP per VS sama dengan IS per IP. Dan kita ubah menjadi satu perkalian, PP dikali IP, kita masukkan IP ke IP, yang ada P dengan P, yang dengan S dan S. Jadi VS dikalikan IS, kita masukkan yang dicarikan IS sama dengan PP dikali IP per PS, sama saja dengan untuk mencari rumus tadi awal. Masukkan angkanya, 100 dikalikan 0,5 per 20. Kita kalikan, jadi 50 per 20, dan dapatkan hasil IS-nya 2,5 ampere. Itu. Lalu untuk mencari daya masukan pada kumparan primer, kita gunakan rumus PP per VP dikali IP. Jadi untuk menjadikan nilai PP-nya itu langsung saja 100 dikalikan 0,5 menjadi 50 watt. Jadi pada kumparan primer itu besar 50 watt. Lalu dalam kumparan sekunder kita gunakan rumus PS sama dengan VS dikali IS. Kita di primer, kita sekarang ke sekundernya, yaitu dengan nilai VS itu 20, dengan IS-nya 2,5. Maka didapatkan hasilnya 50 watt. Sepertinya ada kesalahan sini. Saya hitung kembali. Hitung 20 kali suatu kesalahan. Itu sudah benar rupanya. Lalu untuk jenis trafonya itu merupakan trafo step down.
Jadi untuk menentukan jenis trafonya kita fokus saja ke PS tegangannya, tegangan di sekunder dan primer. Jadi karena ini VS-nya lebih kecil dibandingkan dengan VP-nya, tegangan sekundernya lebih kecil dibandingkan tegangan primer, di mana VP-nya itu VS-nya itu 20 volt dan VP-nya itu 100 volt. Jadi dengan demikian dapat disimpulkan bahwa besar tegangan pada kumparan sekunder adalah 20 volt, kuat arus pada kumparan sekunder itu ada 2,5 ampere, daya masukan pada kumparan primer adalah 50 watt, dan daya keluarannya itu ada 50 watt. Dan untuk jenis trafonya merupakan trafo step down. Mungkin, nah itulah yang bisa saya paparkan. Dan kesimpulan yang saya dapat melalui PPT yang telah saya bahas, trafo adalah jenis listrik, peralatan listrik yang berfungsi untuk mengubah dan memindahkan energi listrik dari suatu rangkaian listrik ke rangkaian yang lain, atau dari suatu tempat ke tempat yang lain. Karena dari namanya juga ada transformator, jadi dia seperti halnya transportasi, jadi dia membawa listrik dari tempat ke tempat yang lain. Jadi trafo ini terbagi menjadi banyak sebenarnya, tapi kita ambil berdasarkan fungsinya, terbagi dua, yaitu ada trafo step down dan trafo step up, di mana yang down itu untuk menurunkan tegangan dan trafo step up itu untuk menaikkan tegangan. Jadi kedua jenis trafo ini memiliki fungsi yang berbeda dan penempatannya juga berbeda. Lalu bagian pada transformator ini ada inti besi, ada kumparan tembaga, dan juga ada medan magnet. Itu merupakan bagian simpelnya saja. Biasanya dililit menggunakan isolasi seperti itu supaya agar panas atau dari kumparan tersebut itu dapat terjaga. Jadi alat ini benar-benar harus dingin dalam suatu proses kerjanya. Lalu dalam kehidupan sehari-hari itu hampir semua alat elektronik itu menggunakan transformator, dan biasanya transformator step down. Biasanya ada di blok lampu tadi, lalu ada TV, radio, dan lain-lain, speaker. Karena apa? Karena trafo ini menstabilkan arus yang masuk ke dalam alat elektronik. Supaya apa? Supaya alat tersebut tidak memiliki tegangan yang tidak stabil. Jadi karena alat elektronik itu memiliki seperti apa namanya, seperti kebutuhan yang harus pas. Jadi misalnya dia 220 volt, jadi harus seperti itu. Jika dia melebihi kebatasan itu, maka akan terjadi kebakaran atau konsleting atau kerusakan pada alat tersebut. Jadi trafo ini untuk menstabilkan agar alat-alat ini memiliki atau mencukupi kebutuhan dari alat tersebut, tidak melebihi. Karena kalau sampai melebihi, maka akan terjadinya kerusakan atau kebakaran. Mungkin itulah sekian dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf jika ada salah kata, pemahaman yang saya paparkan. Saya mohon maaf, dan untuk dosen yang memberikan tugas, saya berterima kasih tugas ini. Dan mungkin sekian dari saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya yang sudah mendengarkan video ini. Salam sehat.